Allahu liman hamidah. Cukup dia punya waktu baca subhanallah, dia sudah mendapatkan tumaknina. Tapi kalau baca subhanallah aja nggak cukup, berarti dia belum dapat tumaknina. Yang nggak dapat tumaknina, rukuknya tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Nah, tapi yang bagus jangan cuma subhanallah. Yang bagus subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih bagus lagi kalau 3 kali dibaca, minimal 1 kali. Tapi lebih bagus lagi kalau 3 kali. Nah, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau dibaca paling sedikit berapa sih ruku? Ya paling sedikit subhanallah. Cukup baca subhanallah, tumaknina rukunya dia dapatkan. Tapi kalau sholat jangan berhitungan sama Allah, jangan pelit. Cuman subhanallah tuh pelit bener. Nah, minimal kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun cuman sekali. Yang afdal 3 kali. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, baik. Sekarang kita bangkit. Waktu kita bangkit, sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkat lagi. Seperti kita takbiratul ihram. Sama, laki sayapnya dibuka, perempuan sayapnya ditutup. Sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan perhatikan. Bagi orang yang bisa mengendalikan tangannya, luruskan saja, tidak usah sedekap. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengendalikan tangannya, lebih baik dia sedekap lagi. Jadi jangan kaget ada yang sholat begitu sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap lagi. Kenapa? Dia mau jaga supaya tangannya nggak bergerak. Sebab ada orang begini. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini. Ini bisa membatalkan sholat. Dia bergerak nih begini nih. Jadi kalau dia nggak bisa kendalikan tangan, ini namanya dia nggak bisa kendalikan tangannya. Kalau dia nggak bisa kendalikan tangan, apalagi sudah jadi kebiasaan dia, mungkin dari kecil dia emang demen begini, saudara sampai gede nggak hilang-hilang. Nah, jadi kalau memang dia nggak bisa kendalikan tangannya, langsung saja. Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Tapi kalau bisa kendalikan tangan, bagusnya tidak sedekap. Jadi perhatikan. Sami Allahu liman hamidah. Dan saat kita iktidal pun tetap harus ada tumakninah. Minimal Rabbana walakal hamd. Baca Rabbana walakal hamd. Syukur lagi kalau kita bacanya lebih panjang. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi mil amma syi'ta min syai'in ba'du. Lebih bagus kalau kita baca lengkap. Tapi kalau kita mau baca singkat, Rabbana walakal hamd, boleh. Sampai di sini jelas? Jelas? Baik, sekarang sujud. Perhatikan. Begitu kita sujud, habis sami Allahu liman hamidah. Waktu kita sujud, enggak perlu angkat tangan lagi. Kadang-kadang ada yang angkat tangan untuk melakukan sujud. Enggak usah. Jadi saudara, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Langsung kita sujud. Sujud yang turun pertama kali adalah dengkul. Yang turun pertama kali dengkul. Nah, setelah itu tangan. Kedua baru jidat kita. Nah, jadi perhatikan cara turunnya dulu. Turunkan dulu dengkul kita. Kedua tangan kita. Kemudian kita sujud. Baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Posisi kaki. Posisi jari jemari. Jangan begini. Tapi dia berdiri. Saya ingin tunjukkan posisi ini. Jangan begini. Tidak sah yang begini. Jangan begini. Jangan juga begini. Berdiri. Kira-kira jelas tidak? Berdiri begini. Jangan begini. Jangan main-main kalau lagi ruku. Jangan ntar begini, begini. Jangan. Ini seperti ini. Sempurna. Jangan ditekuk ke depan. Jangan juga begini. Tapi berdiri. Walaupun yang berdiri ini cuma jempol dengan jari di sebelahnya, dengan jari di tengah, kelingking tidak nempel, tidak apa. Yang penting ujung jari jemari ini bagian dari sujud kita. Kira-kira jelas tidak? Baik. Sujud laki dan sujud perempuan. Perhatikan. Sujud laki agak ke depan. Terbuka.
Sujud perempuan agak ke dalam. Ini sujud perempuan agak ke dalam. Sujud laki agak ke depan. Sampai di sini jelas? Posisi tangan sama seperti tadi. Ini tangan jangan terlalu lebar. Jangan terlalu rapat. Tangan dibuka menghadap ke kiblat. Jari jempol sejajar dengan telinga. Jadi tidak begini, tidak begini. Enggak begini. Kira-kira jelas tidak?